Guys, motivator bilang kamu tidak boleh menyerah dan kamu harus kuat terlepas dari apapun masalahmu. Tapi di video ini aku sebaliknya memaksa kamu agar mau menyerah. Kenapa? Ada 9 alasannya dan beberapa di antaranya mungkin bikin kamu nyengir. Langsung aja. Pertama, kamu lupa. Karena lupa harus diingatkan. Kamu lupa kalau kamu itu lemah dan kamu merasa kuat. Kamu sikut kanan, sikut kiri. Kamu merasa lebih baik dari orang lain karena kebetulan punya harta berlebih. Menyerahlah pada Tuhan yang telah memberikanmu hidup dan menitipkan kekayaan. Kalau tidak, hartamu itu akan dicabut dan segala kenikmatan yang kau rasa saat ini hilang. Kamu akan jadi gila, ketawa sendiri di jalan. Kedua, kamu sangat capek. Kamu adalah seorang petinju yang luar biasa. Motivatormu menyuruhmu terus bertanding padahal pelipismu sudah luka, bibirmu koyak, dan kamu setengah sekarat. Yel-yel jangan pernah menyerah, menggema. Tapi kamu ingat kisah nyata di mana seorang petinju mati karena dipaksa terus bertanding sementara dia sudah terlalu capek. Karena itu Ferguson, kalau kamu tidak ingin menyusulnya ke alam baka, menyerahlah. Yang ketiga, kamu galau. Jadi ceritanya nih, kamu menyukai seorang perempuan dan perempuan ini memperkenalkan kamu kepada kedua orang tuanya. Dan orang tuanya tampaknya tidak suka kepadamu. Kamu berniat menikahi perempuan ini, namun kamu tidak tahu isi hatinya. Hingga akhirnya dia pun menuruti kata-kata orang tuanya. Dia menolak kamu, dan betapapun kamu mencoba memikat hatinya, dia tetap keras seperti batu. Ingat masa depan Ferguson, jika orang tuanya dan dirinya sendiri tidak menerimamu, bagaimana kamu akan membina rumah tangga di masa depan? Akan sangat suram kalau dipaksakan Ferguson. Gak akan bahagia, percaya deh kata Pak RW. Apalagi main dukun, dukunnya dukun pijit. Bisa-bisa kamu jadi blow-on, maka menyerahlah. Yang keempat, kamu lalai. Kamu adalah seorang yang religius. Kamu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun godaan di atas muka bumi ini sangat berat, sehingga sebagai manusia biasa imanmu turun. Ya begitulah, iman naik turun kayak ingus. Ada seorang perempuan menyukaimu, dia nempel terus ke kamu kayak perangko, menggoyahkan imanmu. Kamu berkesempatan untuk sedikit menyenggolnya, dan kesempatan demi kesempatan terbuka luas hingga kamu pun bisa berbuat lebih banyak untuk memuaskan hawa nafsumu. Waspada Ferguson, setan sedang menari-nari di atas kepalamu. Sedikit kau lengah, perempuan itu bisa hamil dan engkau akan menyesali perbuatanmu seumur hidupmu. Maka menyerahlah Ferguson. Hindari zina, nikahi dia kalau kamu serius, atau lepaskan. Yang kelima, kamu sok berani ketika kamu di jalan menyetir mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak akan bisa jadi raja jalanan bro, meskipun kamu sangat mahir menyetir. Ada mobil nih dari arah berlawanan menyalip mobil di depannya dan masuk ke jalurmu. Kamu tidak akan bisa memaksanya untuk mengalah. Justru sebaliknya, jika kamu tidak mau mati, kamu harus menyerah. Kamu akan selamat setelah banting setir ke kiri ke pinggir jalan. Mengalahlah dan menyerahlah Ferguson. Yang keenam nih, kamu terintimidasi. Lingkunganmu dipenuhi orang-orang yang boros dan diperbudak mode. Kamu ikut-ikutan, kamu perlu menyesuaikan keadaan. Pada kasus lain kamu perlu modal usaha, dan kebetulan banyak pinjol menawarkan jasa nih. Kamu pun mulai berhutang. Kamu tidak terlalu perlu sebenarnya meminjam uang dalam jumlah yang terlalu besar. Mungkin awalnya iseng, pinjam uang. Dari yang sedikit lama-lama jadi ketagihan, dan ternyata kamu terjebak pinjol. Kamu tersadar bahwa kamu juga harus membayar bunga pinjaman yang terus bertambah. Akhirnya kamu gali lubang tutup lubang, cari pinjaman lain untuk bayar hutang.
Sebelum semuanya terlambat atau saat-saat awal hutang, lunasilah hutangmu agar hidupmu tidak susah. Menyerahlah dan bertobatlah dari riba. Nah, yang ketujuh, kamu iseng. Awalnya kamu taruhan bola dengan teman dan kamu menang. Uang yang kamu dapatkan jadi banyak. Akhirnya, kamu mencoba lagi di lain kesempatan dengan taruhan model lain. Kamu menang lagi. Sekarang kamu berani bertaruh dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan kali ini, kamu kalah. Untuk menebus kekalahanmu, kamu bertaruh yang lebih besar lagi dan akhirnya kamu tidak pernah menang sementara hartamu ludes. Sebelum semua itu terjadi, menyerahlah, katakan tidak pada perbuatan iseng yang merusak. Yang kedelapan, kamu stres. Sebentar, di mana-mana orang stres tidak boleh menyerah, bukan? Betul, tapi kamu bukan menyerah pada keadaan. Kamu berhenti menyalahkan diri dan keadaan. Kamu berhenti pula menyalahkan orang lain dan takdir. Kamu berhenti larut dalam kesedihan dan terus mencari jalan keluar. Kamu berhenti emosi dan berhenti berputus asa. Menyerahlah pada ketentuan Tuhan dan setelah itu terus berikhtiar memperbaiki kesalahan. Yang kesembilan, kamu bebal. Udah tahu kamu tidak punya keahlian pada satu bidang, tapi kamu masih nekat melakukannya. Kamu ingin menunjukkan ke orang-orang kalau kamu mampu dan akhirnya tidak hanya kamu tidak mendapatkan apa-apa yang kamu mau, kamu juga harus menanggung malu. Contohnya, kamu ingin jadi penyanyi. Kamu ikut audisi. Kamu tidak punya bakat menyanyi. Setiap berlatih tidak ada perubahan. Akhirnya, kamu memaksakan diri. Hasilnya sudah bisa ditebak. Semua juri sakit telinganya mendengar kamu bernyanyi. Untung mereka tidak dirawat di rumah sakit Ferguson atau jadi ayan. Jadi menyerahlah. Dari 9 hal yang baru kujelaskan tadi, apakah kalian masih ingin mengatakan tidak akan menyerah? Padahal dengan menyerah kita bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa dan malah mendapatkan keberuntungan dari sini. Mari kita review lagi 9 hal yang baru saya jelaskan tadi dari urutan terakhir. Dan kita cari apa yang membuat seseorang beruntung di situ, oke? Nah, nomor 9. Seseorang yang menyerah karena suaranya jelek saat ikut audisi bisa jadi akan ditawarkan ikut stand up komedi misalnya. Karena penampilannya yang unik dan lucu, mungkin suaranya mirip bencong saat nyanyi. Nah, justru dari sini bakatnya tersalurkan dan ekonominya berubah lebih baik. Sementara yang stres mungkin karena hutang, dia menyerah, mengeluh, menyerahkan segala urusan kepada Tuhan dan jadi rajin sedekah setelah tahu manfaatnya dari internet. Tidak hanya dia lepas dari masalahnya nih, rezekinya jadi membaik dan dia gemar bersedekah. Yang berjudi, dia jadi tahu menghargai uang saat tiba-tiba hartanya habis akibat perbuatannya sendiri. Dia mulai lagi dari nol dan sama sekali tidak tertarik dengan judi. Bisa jadi dia bersemangat membuka usaha dan mendapatkan penghasilan dari kerja kerasnya. Yang terjebak hutang jadi lebih paham agama setelah tahu bahwa pinjaman berbunga tidak berkah dan membuat hidup gelisah. Hutang lunas, dia mendalami agama dan jadi orang soleh. Yang ngebut di jalan jadi sadar bahwa keamanan di atas segalanya. Dia akan lebih berhati-hati membawa penumpangnya ke arah tujuan. Yang digoda perempuan jadi tahu bahwa kegelisahan hati muncul saat kita melakukan maksiat. Dia pun memacu semangat lebih kuat lagi agar bisa punya penghasilan yang besar dan menikah dengan orang yang disayanginya. Yang galau ditolak perempuan dan orang tuanya, dia jadi tahu sifat manusia yang sebenarnya dan lebih mantap menikah serta memilih perempuan. Bukan berdasarkan wajah saja, tapi juga hatinya dan akhlaknya. Yang bertinju dan kalah dia bisa istirahat sebentar, berlatih dengan sangat ulet, dan kembali bertanding dengan stamina baru. Dan terakhir, yang lupa diri, yang menganggap harta benda adalah segalanya. Jadi ingat Tuhan dan selalu bersyukur karena badannya sehat, serta menjadi lebih religius, menjalani hidup dengan rezeki seadanya dan sangat hati-hati agar tidak masuk lubang kedua kalinya.
Demikianlah Ferguson, menyerahlah kalau kamu sayang dirimu. Kalau kamu paksain juga, kamu akan sengsara. Percayalah, bencong pun tidak akan ketawa melihat kamu terpuruk. Oke guys, kita akhiri di sini. Salam sukses. Kita jumpa lagi di lain waktu.